Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal UM-UGM untuk tes kemampuan dasar part yang kedua dengan kode soal 933. Langsung kita ke soal yang pertama, soal nomor 32. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat keberapa? Kita hanya perlu cek pilihan 1, 2, 4, 5, dan 6. Oke, kalimat pertama, budidaya kopi bukan hal asing bagi warga Sendang di lereng tenggara Gunung Wilis. Oke, di sini tidak ada kata yang kurang tepat ya, di sini sudah tepat semua. Kemudian kita cek pilihan B, kalimat kedua. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa Tengah, yang salah satunya di kawasan lingkar Gunung Wilis. Oke, ini kalimatnya juga sudah tepat. Pilihan C, kalimat keempat. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Oke, ini juga sudah tepat. Pilihan D, yaitu kalimat kelima. Hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Oke, di sini ada kata terutama hanya. Nah, ini adalah kata yang kurang tepat. Lebih tepatnya yang tidak tepat adalah penggunaan kata terutama. Sudah terutama diikuti hanya. Nah, itu kalimatnya menjadi tidak jelas. Nah, akan lebih tepat ketika diganti dengan hasil panen kopi robusta umumnya hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yaitu 18.000 sampai 22.000 per kilogram. Nah, itu lebih tepat. Kita simpan dulu untuk kalimat kelima. Kita cek pilihan E, kalimat keenam. Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Nah, ini juga sudah tepat, tidak ada masalah di kalimat ke-6. Berarti pilihan kata yang tidak tepat ada di kalimat kelima, di kata terutama ini. Sehingga nomor 32 jawabannya adalah pilihan yang D. Ke soal nomor 33, bentukan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat berapa? Pilihan A, kalimat kedua. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa, yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Oke, ini bentukan katanya sudah tepat semua ya. Pilihan B, kalimat ketiga. Di Sendang sudah lazim warga berbudidaya Robusta dan Arabica Cobra, tetapi kurang serius karena mereka juga merupakan peternak sapi perah atau sapi pedaging dan berladang. Oke, di sini ada kata lazim, sudah benar penulisan lazim adalah menggunakan set. Oke, pilihan C, kalimat keempat. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Ada kata teknik, sudah benar penulisan teknik menggunakan K seperti ini, berarti tidak masalah. Pilihan D, kalimat ke-6. Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Oke, ini juga tidak masalah. Nomor 33, pilihan E, yaitu kalimat ke-7. Pelatihan tersebut mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, penanganan hama, pemetikan, pemprosesan, hingga pengolahan, pengemasan, pemasaran reguler, dan pemasaran digital. Oke, nah di sini ada kata-kata pemprosesan. Nah, ini adalah bentukan kata yang tidak tepat. Kenapa? Harusnya pemprosesan itu lebih tepatnya diganti dengan pemrosesan. Jadi P di sini hilang atau dia lebur. Nah, ingat ketika ada awalan diikuti kata SP lebur, tapi aslinya ada 5 aturan. Nanti saya berikan sekalian aturan dalam penulisan awalan dengan kata SP, kapan saat dia akan lebur, kapan dia tidak lebur. Sehingga nomor 33 jawabannya adalah yang E, kalimat ke-7.
Kemudian kita ke soal nomor 34. Antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Ini kalimat 4, ini kalimat 5. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Bla 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 bla, kita harus cari hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni 18.000 sampai 22.000 per kilogram. Nah, di sini kan dari kalimat 4, karena para petani itu tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang, maka hasil panen yang dihasilkannya pun itu hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga yang rendah. Jadi karena ini mengakibatkan ini. Nah, itu. Kita akan cek pilihannya, pilihan A, akibatnya. Kita akan coba terapkan. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Akibatnya, hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Oke, ini cocok ya. Kita simpan dulu. Pilihan B, akan tetapi itu untuk pertentangan, padahal kalimat 4 dan kalimat 5 tadi itu bukan merupakan pertentangan tapi hubungan sebab akibat. Berarti pilihan B salah. Pilihan C, di samping itu. Nah, kalau di samping itu dia itu menjelaskan seperti penjelasan yang lain. Jadi misal yang kasus A ternyata begini. Nah, di samping itu ada kejadian ini juga. Jadi dia setara untuk di samping itu. Kalimat 4 dan 5 tadi adalah sebab akibat, bukan suatu kalimat yang setara. Sehingga pilihan C jelas salah. Pilihan D sebaliknya, kita cek saja. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Sebaliknya, hasil panen. Nah, sebaliknya itu kan berarti dua hal yang saling berkebalikan ya, bertentangan. Di sini tidak membicarakan dua hal yang saling bertentangan, sehingga pilihan D juga salah. Pilihan E sementara itu juga hampir sama dengan di samping itu ya penggunaannya, berarti dia jelas salah. Sehingga nomor 34 jawaban yang lebih tepat adalah pilihan A, akibatnya. Kita ke soal nomor 35, padanan kata yang tepat untuk kata serapan teknik dalam kalimat 4 adalah yang mana? Kalimat 4, para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Teknik, gaya, jelas salah. Jalan budidaya, itu jelas salah. Pilihan C, aturan budidaya, salah juga. Pilihan D, kaidah budidaya, salah juga. Pilihan E, cara budidaya. Nah, teknik itu dia sepadan dengan kata cara. Sehingga nomor 35 jawaban yang tepat adalah pilihan E. Nah, 36 pemakaian kata tidak baku terdapat pada kalimat keberapa? Oke, ada pilihan 1, 3, 5, 6, 7. Nah, tadi ada salah satu bentukan kata yang tidak tepat yaitu di kalimat ke-7. Dan ternyata di soal nomor 36 ada pilihan ke-7 juga. Nah, penggunaan kata yang tidak tepat itu kan bisa sama dengan pemakaian kata yang tidak baku. Tadi terletak di kata pemrosesan yang harusnya adalah pemrosesan saja. P-nya hilang, lebur. Sehingga tanpa kita perlu cek pilihan yang lain, nomor 36 jawabannya adalah pilihan E, kalimat yang ke-7. Nah, tadi ya awalan kata SP dia akan lebur. Nomor 37. Oke, ini sudah ke teks yang berikutnya. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan soal nomor 40. Nomor 37, pemakaian huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat keberapa? Oke. A adalah kalimat 1. Masa kejayaan peradaban Hindu, oke. Hindu di sini salah satu agama ya, sehingga benar dia harus kapital huruf awalnya di tanah Jawa. Ini nama geografi Jawa.
berarti dia harus kapital, selalu identik dengan mahakarya kebudayaan Hindu. Oke, Hindunya juga sudah kapital, yaitu Candi Prambanan. Oke, di sini Prambanan merupakan salah satu nama tempat ya. Diikuti candi berarti C-nya harus kapital, berarti tidak ada masalah. Pilihan B, kalimat kedua, Candi Prambanan. Oke, ini sudah kapital, pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu. Oke, cukup Hindunya saja yang kapital pada masa Mataram kuno. Oke. Nah, masa di sini tidak perlu kapital ya. Berarti tidak ada masalah. Pilihan C, kalimat ketiga. Kalimat ketiga, padahal kemegahan candi itu, nah candi di sini kan tidak diikuti dengan nama candi aslinya, berarti C-nya huruf kecil. Bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu. Oke, ini sudah benar karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Oke, kita ke pilihan D, kalimat keempat. Arsitektur bangunan cikal bakal peradaban Mataram Hindu. Nah, di sini Mataram Hindu itu cukup M dan hanya saja yang kapital. Peradaban di sini tidak perlu diikuti dengan huruf kapital. Kenapa? Karena Mataram Hindu di sini seperti menjelaskan salah satu ajaran. Nah, berarti cukup dianya saja yang kapital. Itu bernama Candi Gebang. Oke, kita pegang dulu pilihan D. Pilihan E, kalimat kelima. Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang. Oke, dusun diikuti nama geografi. D-nya kapital. Kelurahan Wedomartani. K-nya besar karena diikuti nama geografi. Kecamatan Ngemplak. K-nya juga kapital karena diikuti nama geografi. Kabupaten Sleman. Oke, sekitar 11 km utara kota Yogyakarta. Oke, K-nya kapital ya karena diikuti nama geografis. Oke. Sehingga pemakaian huruf kapital yang tidak tepat adalah kalimat keempat, pilihan yang D, di kata peradaban ini tadi. Lanjut ke nomor 38. Dalam bacaan di atas terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ada mahakarya. Ingat, kata maha diikuti kata dasar nanti akan digabung. Maha kasih, maha karya. Nah, tetapi kalau kata maha itu diikuti kata berimbuhan, ini kan nanti dia akan dipisah. Jadi kan maha pengasih, aslinya kan dari kata kasih diikuti imbuhan pe, jadi maha pengasih, dia perlu spasi. Jadi tidak ada masalah untuk maha karya. Pilihan B, dianggap. Oke, dianggap. Diikuti kata kerja, nanti dia akan digabung. Contoh, dibangun. Kemudian kalau diikuti kata tempat, dia dipisah di luar, di atas, dan sebagainya. Sehingga ini karena diikuti anggap, dia kata kerja ya, berarti digabung sudah benar. C satu-satunya, oke, dia harus diikuti dengan tanda hubung. Dia salah, cikal bakal penulisannya sudah benar, harus dipisah. Di sini ada kilometer. Ingat, dalam satuan itu penulisannya kita gabung, tidak perlu spasi, sehingga nomor 38 jawabannya adalah pilihan yang E. Kilometernya seharusnya digabung. Kita ke nomor 39, pemakaian kata serapan yang salah terdapat pada kalimat yang mana. Kalau kata serapan itu biasanya berhubungan dengan bahasa asing, jadi penyerapan dari bahasa asing. Oke, pilihan A, kalimat ke-1. Masa kejayaan peradaban Hindu di tanah Jawa selalu identik dengan mahakarya kebudayaan Hindu di Candi Prambanan. Tidak ada masalah ya di sini. Kemudian pilihan B, kalimat kedua, Candi Prambanan pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu
masa Mataram kuno. Oke. Kultural di sini adalah kata serapan ya. Dia sudah benar, penulisan kata serapannya seperti itu. Pilihan C, kalimat ketiga. Padahal kemegahan candi itu bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu, karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Oke, tidak ada masalah di sini. Pilihan D, kalimat kelima. Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sekitar 11 km. Kilometer di sini diambil dari kata serapan. Tetap sama kilometer, tapi yang menjadi masalah kenapa dia salah? Sama seperti soal sebelumnya tadi, penulisan kilometer itu dia harus digabung. Kita simpan dulu. Pilihan E, candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut juga memiliki dinding-dinding polos tanpa relief. Oke, relief sudah benar, penulisannya seperti itu. Sehingga nomor 39 jawabannya adalah pilihan yang D, kalimat kelima. Oke, kita ke soal nomor 40. Pemakaian tanda baca koma yang tidak tepat terdapat pada kalimat keberapa? Oke. Mas, pilihan A, kalimat kedua. Penggunaan tanda koma. Kalimat kedua, Candi Prambanan pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu masa Mataram kuno. Di sini tidak ada tanda koma ya, berarti tidak masalah. Pilihan B, kalimat ketiga. Padahal koma, oke, di sini ada konjungsi padahal, konjungsi antar kalimat diikuti tanda koma ya setelahnya. Kemegahan candi itu bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu, karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Tidak perlu koma ya, di sini sudah benar. Pilihan C, kalimat keempat. Arsitektur bangunan cikal bakal peradaban Mataram Hindu itu bernama Candi Gebang. Oke, tidak ada tanda koma, tidak masalah. Pilihan D, kalimat kelima. Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dan sebagainya. Nah, di sini untuk perincian suatu alamat, dia perlu dipisahkan dengan tanda koma. Sudah tepat penulisannya. Pilihan E, kalimat ke-6. Candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut juga memiliki, di sini ada kata juga. Sebelumnya diberi tanda koma, ini tidak perlu ya. Tidak perlu ditekankan pun, dia sudah tepat pembacaannya. Candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut juga memiliki dinding polos tanpa relief. Tidak perlu ada penggunaan tanda koma di sini. Sehingga nomor 40 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal UM-UGM untuk tes kemampuan dasar bahasa Indonesia part yang kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.